Ya, selamat siang, karena saya buat video ini ya siang-siang ya. Pada hari ini saya akan coba untuk mereview salah satu saham yang diincar oleh para eh, fundamental trust atau lebih lebih tepatnya oleh para multi baggers. Nah, para multi baggers ini dia mencari saham saham yang ada potensi naik berkali lipat gitu. Nah, biasanya para multi baggers ini melirik saham-saham yang sedang diskon atau kita lihat price to book value-nya itu sangat kecil sehingga ada gap, dia bakal kemungkinan naik ke harga aslinya itu besar, potensi kenaikannya itu sangat besar sehingga sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berkali lipat. Nah, kalau uh, kita lihat pada saat ini market di di Indonesia, market sahamnya itu masih downtrend ya, tapi sekarang udah normal lagi naik gitu. Langsung aja kita akan mereview salah satu saham itu, yaitu DAC ya, DUCK. Nah, perusahaan ini atau Jaya Bersama Indo Tbk ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner ya. Nah, kita tahu bahwa perusahaan di sektor ini itu adalah perusahaan yang paling terkena dampak dari adanya pandemi Covid ya. Pandemi Covid atau di Indonesia ada itu kebijakannya PPKM, di mana PPKM ini bahkan untuk kelas menengah bawah aja itu untuk makan di tempat hanya dibatasi cuma 20 menit gitu. Nah, kalau kita lihat market DUCK pada Jumat kemarin, karena sekarang hari Sabtu, itu downtrend ya, auto reject bawah. Kalau kita lihat selama kemarin itu memang mengalami kenaikan dari 120 perak sampai 260 perak. Kenaikannya sangat tinggi sekali, hampir 100%. Nah, terus sekarang mulai turun lagi, mulai auto reject bawah lagi sampai beberapa kali auto reject bawah. Nah, ini kita lihat ada dalam satu minggu masih ini ya, dalam satu bulan juga masih downtrend. Nah, kita lihat lagi, kalau mau beli ya masih harus sabar dulu. Dia ada kemungkinan untuk turun ke 131, tapi saya bukanlah salah satu orang yang percaya di technical analysis ya. Karena saya adalah salah satu orang yang fundamental trust. Kalau misalnya memang dia perusahaan yang bagus ya saya beli gitu. Nah, kalau misalnya dia perusahaan yang jelek ya saya nggak bakal beli. Dalam 6 bulan terakhir ini ya masih downtrend ya, jadi harus hati-hati kalau mau beli saham ini pada saat ini. Year to date-nya masih downtrend, tapi downtrend-nya juga masih ada dalam posisi bawah. Nah, karena dia itu pernah naik sangat tinggi sekali gitu. Karena memang market cap-nya kecil, jadi dibawa kemana-mana itu gampang oleh para bandar ya. Tapi ya balik lagi, kalau kalian adalah fundamental trust ya beda lagi gitu. Pertimbangannya bukan technical analysis, tapi fundamental analysis. Nah, dalam satu bulan, satu tahun terakhir, memang tuh lihat, itu kita pada awal tahun aja, pada akhir tahun itu pernah mengalami sampai 500 perak. Jadi itu artinya itu ada kemungkinan memang ini multi baggers banget. Nah, dia pernah pernah di angka 2100 pada awal-awal tahun dia IPO ya. Sehingga memang ada kepercayaan atau keyakinan untuk mendapatkan multi baggers gitu. Oke, kita lanjut ke analitiknya.
Nah, ini kita lihat pada analitik ini ya, kita pengen tahu nih siapa aja nih yang beli. Nah, ternyata memang perusahaan ini masih didominasi oleh domestic buy sebesar 46,21%. Jadi masih aman lah ya untuk kita akumulasi. Tapi kita lihat pertimbangan yang lain juga gitu. Jangan beli kucing dalam karung gitu. Nah, kita lihat top buyers dan top sellersnya berdasarkan sekuritas yang dipakai. Kalau saya pakainya CC Mandiri Sekuritas. Oke. Nah, iya CC lumayan gede juga ya. Tapi saya punya sedikit aja di saham ini. Nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, ini financialsnya. Hal yang menarik adalah pada saat bulan kena pandemi pun dia bisa mempertahankan kinerjanya gitu. Sehingga saya pikir ini adalah perusahaan yang bisa memanage perusahaannya dengan baik karena debt equity ratio-nya juga masih stabil gitu. Nah, masih stabil. Nah, kalau kita lihat memang ada hutang-hutang yang dilakukan, cuman ya itu masih sehat-sehat aja. Ini adalah beberapa berita yang muncul. DUCK adalah perusahaan consumer cyclicals. Subsektornya adalah restoran, consumer service. Memang IPO-nya masih di tahun 2018, tapi perusahaan ini memang berdiri sudah lama, sehingga saya pikir ini punya establish yang sangat kuat ya. Tapi ada hal yang mengkhawatirkan, itu di shareholders composition-nya, dimana yang mengkhawatirkan adalah kita lihat ini masyarakat udah ngumpulin sebanyak 86% dari sahamnya gitu. Itu artinya ini sangat riskan sekali gitu kan, sangat riskan sekali. Tapi memang ya bisa jadi karena masyarakat percaya. Selama 86% bisa jadi bandarnya ninggalin kan. Nah, gitu. Tapi ya kita lihat lagi, ini perusahaan kalau bagus ya kenapa nggak dibeli gitu kan. Gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi ada ada adzan. Tadi sampai mana ya saya ngomong ya? Oh ya, yang menarik adalah shareholders composition-nya. Jadi ini ada ada BBH Luxembourg. Ini sebesar 6% ya. Terus ada masyarakatnya 86%. Nah, ini agak-agak riskan ya karena dari ketentuannya itu harus ada berapa persen masyarakat, ada batasan-batasannya. Jadi ini agak-agak riskan karena akumulasi dari masyarakatnya terlalu besar. Nah, ini yang paling menarik nih. Jadi key statistiknya ini benar-benar luar biasa sekali gitu, karena kita lihat earning per share-nya itu sangat tinggi, dan pada kuartal pertama tahun 2020 itu tinggi banget, 24. Memang selanjutnya itu minus karena memang ya kita tahu itu adalah PPKM ya. Nah, ini belum keluar tahun 2021-nya. Nah, kalau kita lihat ya fundamentalnya masih sedikit ya, sales asset liability equity-nya masih kecil. Nah, ini yang paling menarik nih. Jadi valuasi yang kita lihat ini sangat sekali dilirik oleh para multi baggers ya, dimana price book to value-nya kecil sekali, yaitu 0,26 kali. Berarti kita itu kalau kita membeli saham ini, itu artinya kita
kita memiliki diskon sekitar 74% dari harga book value-nya gitu. Nah, ya itu sebabnya masuk di akal ketika saham ini masuk ke dalam saham multi baggers gitu. Nah, karena baru beberapa tahun terakhir IPO ya, dia masih belum ada kegiatan apapun ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi kalian yang baru melihat video ini, terima kasih sudah menonton, dan bagi kalian yang ingin belajar saham, mari kita belajar bareng. Thank you very much.